Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa dari Prodi Akuntansi di kelas akuntansi perbankan di materi ke-11 ini. Kita berusaha untuk mengcombine mengenai akuntansi kredit yang diberikan dengan batas maksimum kredit yang diberikan oleh perbankan. Jadi pada pertemuan 11 ini kita akan memampatkan dua bab sekaligus mengenai kredit perbankan itu. Untuk sesi pertama, kita akan bicara mengenai sesi akuntansi kredit yang diberikan. Baiklah, saya akan mulai untuk melakukan share screen. Sebentar, saya use screen dulu untuk tampilan yang lebih penuh. Baik. Nah, bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produk, misalnya kredit. Jadi dengan adanya kredit, ini merupakan salah satu bentuk pendanaan dari suatu perusahaan atau perorangan itu sendiri yang kemudian merupakan dijadikan modal untuk mereka lalu dialokasikan dalam sebagai dana untuk memproduktifkan usaha-usaha mereka. Penempatan dalam bentuk kredit ini akan memberikan kontribusi pendapatan bunga itu bagi bank, lalu kemudian kontribusi pendapatan bunga kredit Indonesia juga mendominasi pendapatan bank dibanding dari fee based income. Hal ini dapat diartikan bahwa aktivitas perkreditan itu sangat besar di lembaga perbankan. Meskipun demikian harus diingat juga, sebentar saya tampilkan lebih penuh lagi. Saya disable video saya dulu. Oke. Uh, penempatan dalam bentuk kredit ini kemudian dikontribusikan, kemudian menjadi fee based income. Lalu kemudian hal ini dapat diartikan bahwa aktivitas perkreditan itu sangat besar di lembaga perbankan. Meskipun demikian, harus diingat bahwa selain memberikan kontribusi pendapatan bunga tinggi bagi pendapatan bank, ini resiko yang ditimbulkan oleh perkreditan juga sangat tinggi. Namun oleh karena itu penyajian secara akurat dan berkala tentang perkreditan jadi sangat penting bagi bank untuk memantau setiap kualitas kredit yang diberikan. Untuk itulah kita harus mengetahui. Jadi kredit yang diberikan oleh bank itu dapat didefinisikan, kalau saya katakan, sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan hidup. Berdasarkan persetujuan dari kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan bank pinjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu seperti yang diberikan ataupun dijanjikan atau sesuai dengan kesepakatan yang dan peminjam ini untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil pinjaman. Tidak mengalami contoh akan ada pembagian hasil pinjaman. Termasuk kredit yang diberikan oleh adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama atau dalam proses penyelamatan. Kalau diperhatikan, bank dapat memberikan kredit kalau memiliki dana atau tagihan yang sama. Bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, lalu tingkat bunga, lalu jangka waktu maupun agunan. Kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian kredit. Lalu seperti apa sih? Untuk kita bicara mengenai apa saja yang diberikan, itu ini yang tadi saya bicarakan di kalau kemudian yang diberikan, ya, kita dapat membagikan dalam bentuk jangka waktunya dan bunganya. Dalam bentuknya kita akan melihat ada orang, lalu ada installment loan, misalnya. Lalu kemudian ketika kita bicara mengenai jenis kredit menurut jangka waktunya, kita akan mendapati ada 3 bentuk, yaitu jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Okay.
Lalu kemudian untuk jenis kredit menurut kegunaan itu ada 3, yaitu yang pertama kredit modal kerja, lalu yang kedua itu kredit investasi, lalu yang ketiga kredit konsumsi. Ya. Lalu sebelum masuk, seperti apa sih definisi dari ke 5 bentuk atau sebentar, ke 6, 7, 8, ke 8 bentuk dari kredit ini adalah tugas Anda, ini adalah tugas tersembunyi Anda di sesi YouTube ini. Jadi temukan definisi dari ke-8 jenis bentuk kredit yang diberikan oleh bank, ya. Lalu berikutnya saya masuk ke pembungaan kredit. Di pembungaan kredit kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk dari rumusan-rumusannya. Jadi ini sama halnya ketika Anda masuk di sesi yang minggu lalu mengenai obligasi. Ketika obligasi, saya katakan bahwa obligasi ini merupakan hutang juga, maka kurang lebih cara perhitungannya pun juga hampir sama seperti itu. Nah, ini adalah rumusannya mengenai efektif dari pembayaran anuitas. Jadi bagaimana suatu sistem yang dilakukan setiap selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap disebut anuitas atau bunga itu sendiri, ya. Lalu anuitas pembayaran dalam setiap akhir periode angsuran atau yang biasa disebut oleh orang merupakan post memorandum itu dapat dirumuskan sebagai berikut. A itu adalah anuitas, M itu adalah nilai kredit atau yang biasa saya sebutkan biasanya kalau untuk para UMKM itu adalah modal yang besar, modal yang didapatkan dari kredit bank ini. Lalu kemudian I itu adalah tingkat suku bunganya, dan N itu adalah jangka waktu kreditnya. Ingat, jangka waktu kredit tadi bisa dibagi menjadi 3, terus dalam prosesnya. Lalu kemudian penggunaan dari kredit itu sendiri untuk angsuran kredit, ya, pre-numerando merupakan kredit semacam ini di bank maupun lembaga pembiayaan lainnya akan menggunakan bunga efektif dengan angsuran yang setiap bulan akibat penggunaan selalu kemudian dibebankan di tiap bulannya. Lalu bagaimana kalau tiap bulan? Tiap bulan akan menjadi seperti ini. Ya. Coba bandingkan lagi, sekali lagi saya akan kembalikan lagi kalau per tahun tadi. Nah, setiap akhir periode angsuran seperti ini. Lalu kemudian setiap awal bulan itu menjadi seperti ini. Ya. Ada sedikit sekali perbedaan di sana, ya. Oke. Lalu kemudian ada lagi sliding rate. Apa itu sliding rate? Nah, ini adalah sliding rate, angsuran pokok yang diperhitungkan tetap atau sama di setiap angsurannya. Jadi Anda akan bisa melihat bahwa angsuran pokok ini merupakan definitif dari plafon kreditnya berapa dibagi dengan target kredit. Itu sliding rate, ya. Lalu kemudian untuk flat rate kita akan melihat bagaimana perhitungan bunga didasarkan pada pro rata-rata sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominal kreditnya. Praktik di bank bila menggunakan flat rate umumnya menggunakan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan effective rate atau sliding rate. Nah, memang kita adalah orang-orang perbankan, tapi lebih baik Anda mengetahui hal ini karena hal ini merupakan suatu kebijakan bila ada pembiayaan yang ujungnya permodalan untuk suatu perusahaan yang membutuhkan hutang dari bank. Jadi Anda bisa menanyakan langsung ke CS yang bank tersebut ataupun bank bersangkutan itu menggunakan bunga yang seperti apa, lalu bagaimana efektif rate yang dilakukan di pembungaan yang harus dibayarkan, sehingga secara akuntansi Anda akan juga bisa merancang apa saja biaya-biaya yang terjadi akibat melakukan hutang ini. Nah, yang dimana hal tersebut juga akan dibutuhkan oleh Anda dalam melakukan suatu rancangan kinerja atau laporan kinerja atas keuangan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Lalu kemudian pembungkaan kredit, konversi bunga flat ke bunga efektif, kita akan melihat bagaimana tingkat bunga efektif ini
eh, 2 dikalikan periode angsuran, lalu I itu adalah tingkat bunga flat, lalu dibagi N itu adalah tingkat bunga flat plus 1. Jadi konversi bunga flat ke bunga efektif juga akan bisa dilakukan di sana, terutama apabila saat itu memang flat, lalu kemudian ada kebijakan-kebijakan tertentu yang akan mempengaruhi perbankan tersebut, kemudian dari bunga flat digeser ke bunga efektif. Ya, jadi tingkat bunga efektifnya bisa dikalkulasi seperti itu. Untuk akuntansi perkreditan, jadi itu merupakan suatu komitmen kredit, merupakan transaksi off balance, di mana transaksi ini akan mempengaruhi neraca, terutama rugi laba. Kalau saya bilang tadi biaya-biaya tentunya masuk di laporan rugi laba, yang potensial akan mempengaruhi juga komitmen. Kalau kita bicara komitmen, akan bicara mengenai dividen, ya kan? Sisa hasil usaha, kita bicara mengenai koperasi. Dari apa? Dari nilai akhir laba yang didapatkan setelah dikurangi dengan biaya bunga dan teks. Ingat itu. Jadi, Anda wajib ingat dalam benak Anda untuk akuntansi laporan laba rugi, terutama di sana ada pendapatan dikurangi dengan HPP, lalu kemudian ada gross profit, ya kan? Lalu kemudian apa itu gross profit itu disesuaikan juga dengan bentuk dari karakteristik dari perusahaan itu, perusahaan dagangkah atau perusahaan atau dia produsen yang membutuhkan suatu kegiatan produksi di dalam pembentukan barangnya. Kalau kalau dagang sudah pasti akan beli lalu jual seperti itu. Nah, karakter ini akan berbeda. Anda harus paham itu adalah basic di mana akuntansi akan bekerja yang akhirnya akan bisa melogika bagaimana Anda melakukan suatu kerja secara akuntansi dan secara performa dari keuangan Anda. Lalu kemudian setelah kita bicara gross profit, nanti di sana setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi, baik itu biaya-biaya di luar biaya produksi ya, di mana di situ ada biaya marketing, lalu kemudian biaya administrasi, ada kemudian biaya-biaya tetap yang termasuk di dalam perusahaan itu, ada juga kemudian biaya bunga atas hutang. Nah, kita bicara di sini. Lalu kemudian setelah dikurangi semua, jadilah earning before tax atau pendapatan sebelum dikurangi dengan pajak. Lalu kemudian baru dikurangi dengan pajak dan akhirnya menjadi earning after tax atau net profit. Nah, atau keuntungan bersih. Nah, keuntungan bersih inilah kemudian nanti akan dikurangi lagi bila ada kebijakan dari perusahaan berupa kebijakan laba ditahan, maka laba bersih itu akan ditahan sebagian berapa persentasenya, lalu berapa persentase juga yang akan diberikan menjadi dividen untuk atau sisa hasil usaha untuk para investor-investornya. Nah, Anda harus melihat dari sisi tersebut. Tapi dari ini kita akan melihat dari sisi perbankan. Lalu saya contohkan pula di sini bagaimana suatu kasus dicontohkan saja di tanggal 25 April 2002, Anita Firdaus mengajukan permohonan kredit kepada Bank Mitra Niaga. Kita melihat bagaimana cara pencatatannya secara sederhana dulu. Di Semarang sebesar 50 juta, lalu aplikasi kredit ini disetujui tanggal 1 Mei tahun 2002, jika waktu 5 tahun dengan kredit ini adalah selama 5 tahun dengan bunga 20% per tahun, debitur membebani biaya provisi dan komisi sebesar 0,25%, lalu kemudian biaya materai 10%, biaya penggantian barang cetakan sebesar 5.000, biaya administrasi 10.000, biaya notaris dan PPAT sebesar 300.000, lalu kemudian biaya asuransi kredit 100.000, lalu kemudian bank juga memperhitungkan bunga dengan sliding rate. Ingat tadi sliding rate itu apa? Anda bisa unduh di GCR untuk PPT ini ya. Lalu pada saat yang sama dicairkan kredit 50 juta dengan perincian ditransfer ke cabang Cirebon 20 juta dan dikreditkan ke rekening giro, maaf ini tulisannya gitu harusnya giro, Anita Firdaus sebesar 20 juta dan sisanya dikasihkan secara tunai. Maka pencatatannya ada sebagai berikut. Untuk di sisi debit di tanggal 1 Mei 2002 tentunya adalah kredit yang diberikan sebesar berapa kucuran total seluruhnya yaitu 50 juta. Lalu kemudian baru dibagikan berdasarkan masing-masing aktivitas yang dilakukan. Lalu per tanggal 1 Juni, 1 bulan kemudian,
ya di tanggal 1 Juni tahun 2002 ini kita akan melihat bahwa berapa sih besar dari Anita Firdaus ya dalam membayarkan kreditnya. Jadi sebesar 1,666,666,66. Nah, di sini maka akan melihat juga bagaimana kredit yang diberikan dari pokok angsurannya berapa, lalu pendapatan bunga kredit juga berapa. Nah, itu semua juga harus dipaparkan seperti ini. Berikut pula kemudian di 2 bulan setelah itu, yaitu setelah bulan Mei, yaitu 1 Juli 2002, kita akan melihat bagaimana Giro Anita Firdaus ya memasukkan atau membayar kreditnya sebesar 1,652, lalu kemudian kredit yang diberikan sekian dengan pendapatan bunga kreditnya sekian. Baik. Nah, itu adalah contoh salah satu pencatatannya. Lalu kenapa kok bisa berbeda? Nah, ingat sliding rate, lalu coba Anda masukkan, kalau Anda akan temukan bahwa di setiap bulannya pembayaran pokok angsuran plus dengan bunga kredit itu akan berbeda di setiap bulannya. Kenapa? Jadi ada dua tugas untuk Anda. Yang pertama tadi Anda sebutkan definisi, ya. Definisinya dari apa? Definisi dari jenis-jenis kredit kredit yang diberikan oleh bank tadi. Lalu kemudian berikut ini Anda saya minta untuk menghitung besaran dari apa namanya cicilan yang dibayarkan atau wajib dibayarkan oleh Anita Firdaus selama 5 tahun dengan bunga 20%, ya, dengan perhitungan bunga sliding rate. Lalu berikutnya perlakuan akuntansi bunga kreditnya seperti apa gitu kan. Nah, kalau kita bilang perlakuan akuntansi bunga kredit ini terpisah dengan angsuran pokok kredit. Perlakuan akuntansi bunga kredit ini tergantung dari kualitas kredit itu sendiri. Jadi, bila kredit lancar, bank dapat menerapkan accrual basic. Lalu kemudian kredit yang bermasalah, misalnya dalam pengawasan khusus atau kurang lancar atau dilakukan bahkan macet, maka pendapatan bunga diperlakukan sebagai cash basis. Nah, masuk dalam accrual basis dan cash basis, Anda harus ingat apa itu accrual basis dan cash basis. Lalu dengan demikian pendapatan bunga yang belum dibayar debitur dicatat dalam rekening administratif kelompok kontingensi tagihan. Di beberapa minggu yang lalu saya sudah mengatakan mengenai kelompok kontingensi tagihan seperti apa ini. Lalu kemudian saya contohkan untuk kasus seperti yang terjadi di tanggal 15 Desember 2005. Ini ada debitur ya, apa namanya, kreditur lah, Yayasan Chai ini membayar angsuran kredit. Lalu kredit tersebut masuk dalam kelompok yang kurang lancar. Nah, seperti apa gitu kan cara pencatatannya. Nah, ini adalah contoh pencatatannya. Jadi, maka pada tanggal 31 Desember ketika menyusun laporan keuangan dicatat tunggakan angsuran sebesar 31 Desember tahun 2005, tanggal 15 Januari nih Yayasan Chai melunasi tunggakan angsuran di 15 Desember kemarin yang harusnya dia dibayarkan, tapi belum dibayarkan, ya kan? Lalu kemudian ada denda keterlambatan angsuran. Semisal denda keterlambatan angsuran itu adalah sebesar 230.000, maka pencatatan lengkapnya seperti yang terlihat di PPT ini. Nah, akan Anda lihat di sini tanggal 15 Januari dan 31 Desember. Jadi, tanggal 30 Desember di sana terlihat juga bahwa ada tunggakan bunga dalam penyelesaian sebesar sekian besar. Lalu dikreditkan seperti itu. Lalu kemudian di tanggal 15 Januari tahun 2006 ketika Yayasan Chai melakukan apa namanya, sebentar ini saya kok di WA sebentar saya share dulu. Oke. Izinkan saya untuk saya sedang mengajar. Jadi baiklah, kadang-kadang seperti ini ya, dosen juga macam-macam ya. Maafkan ya Nana, baik saya akan mulai lagi di panel lagi.
Nah, ini adalah bentuk-bentuknya bagaimana cara pencatatan kreditnya. Lalu kemudian nanti di slide berikutnya ini saya akan berikan kasus baru lagi. Ini saya contohkan slide-nya. Di tanggal 30 Desember 2012 tercatat tunggakan sebesar sekian. Lalu ada tunggakan dengan bunga tunggakan 1,5 bulan, lalu ada November, lalu sampai dengan Desember sebesar 9 juta sekian. Lalu kemudian kita akan melihat ada tambahan juga di bulan Desember sebesar 8 juta sekian. Sedangkan untuk transaksi 15 Januari 2013, angsuran pokok kredit dan bunga untuk 2 bulan yaitu tanggal 16 November dan 15 Januari 2013 itu lah dapat dikatakan bahwa kredit tersebut masih bisa dikatakan tergolong wajar. Kenapa tergolong wajar? Tapi dalam perhatian khusus karena sudah membayarkan sekalipun tertunggak, tapi membayarkan di tiap bulan tersebut. Bedanya ada bergeser beberapa hari setelah itu. Jadi ini harus dilakukan. Tidak sampai, kenapa tidak sampai dikatakan melakukan mesti dikatakan tergolong lancar atau bukan 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 dalam prediksi yang macet, kan? Karena memang di tanggal 31 Desember ini ada tunggakan sekian. Namun di beberapa hari setelah 31 Desember tersebut melakukan pembayaran. Nah, itu yang dilakukan ya. Terutama juga dia sudah membayar juga penalti dan lain-lainnya. Bedanya apa dengan sancai tadi? Jadi kita lihat untuk Nia Sancai, saya kembalikan ke Nia Sancai. Nah, untuk Nia Sancai ini memang ada tunggakan di 31 Desember 2005, lalu kemudian dibayarkan 15 Januari 2006 dengan denda keterlambatan angsuran. Ini dikatakan masuk di mana? Ini masuk kelompok pulang lancar yang sebenarnya di tahun 2000, kenapa saya berikan perbedaan tahun 2012 sama tahun 2013 yang sebelumnya Sancai di tahun 2005 ini. Jadi inilah gambaran di mana ketika SAK mengenai perbankan itu berbeda cara pencatatannya. Jadi ketika tahun 2005, tahun 2006 itu masih mengikuti SAK yang lalu. Lalu kemudian ketika masuk di tahun 2012, 2012 hingga ke atas, bahwa hal ini mesti dikatakan sebagai tergolong lancar dalam perhatian khusus. Ya, tidak langsung masuk di dalam golongan lancar. Jadi bedakan itu. Jadi saya harus melakukan yang mana pencatatannya? Melakukan pencatatan ini. Kemudian kredit sindikasi. Secara umum, kredit sindikasi itu memiliki ciri-ciri seperti misalkan melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan atau bank, syarat dari ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta, hanya ada satu dokumentasi kredit yang menjadi pegangan bagi bank peserta, lalu kerjasama ini diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank peserta. Lalu kemudian saya contohkan lagi kasus di sini, kita akan melihat bagaimana pembiayaan untuk proyek X. Ini Bank A sebagai koordinator untuk menjalin kerjasama dengan Bank B, C, dan D. Jadi ada beberapa bank yang masuk pembiayaan di PT X tersebut. Pembiayaan tersebut biasanya dalam kisaran jumlah yang sangat besar sekali. Contohkan dia pembiayaan dengan biaya 100 miliar yang punya 2 tahun. Pelimpahan dana melalui Bank Indonesia secara clearing antar bank. Bank A yang memiliki share 20 M, lalu B itu 10 M, C itu 30 M, D itu 40 M. Jadi total dana yang dikeluarkan oleh semua bank tersebut total sebesar 100 M. Dengan tingkat suku bunga yang tentunya berbeda-beda tiap bank tersebut. Maka pada saat pelimpahan dana, misal kita masukkan di pelimpahan dana 30 Mei ya, tahun 2005, dari bank peserta ke bank koordinator atau bank A, ke bank koordinator yang tinggi, ini, nah koordinator, maka dicatatkan sebagai berikut. Biro Bank Indonesia masuk 80 juta.
Lalu kemudian giro bank lain-lain, bank B, C, dan D. 10, 30, 40. Ya. Lalu kemudian total sama. Lalu kemudian slide berikutnya kita masukkan kasus untuk penentuan tingkat suku bunga yang dibebankan kepada debitur. Bisa dihitung sebagai berikut. Bagaimana share 20M, 10M, 30M, 40M ini dengan bobot masing-masing ya. Ini lalu kemudian pembobotannya dari mana? Jadi gini. Cara pembobotan dari mana angka 0,20 ini didapatkan dari 20 M dibagi dengan 100 M. Artinya 0,2. Intinya dari total 100 M, Bank A itu memiliki pembobotan dalam membiayai kredit 100 M itu berapa besarnya? Berapa besarnya? Berarti 20% saja. Kemudian Bank B 10%, C itu 30% dari 100 M, dan D itu 40% dari 100 M. Ya. Dengan suku bunga kedua. Lalu kemudian dengan suku bunga tertimbang, apa itu suku bunga tertimbang? Silahkan Anda bisa slide sebelum. Dengan asumsi realisasi kredit sebesar 100 M di atas tanggal 30 Mei 2005 dan bank membebankan biaya provisi dan administrasi 80 juta ya. Biaya asuransi ini sebesar biaya asuransi sebesar 200 M. Jadi kali lipatnya. Bunga sliding rate dalam jangka waktu 2 tahun dibayar di tiap akhir bulan. Pencairan langsung dikredit ke giro bank PTX, maka pencatatan tanggal 31 Mei di bank A. Kenapa 31 Mei? Ya, kita lihat. Nah, pada saat pelimpahan dananya tanggal 30 Mei, maka diberikan ke PTX, yaitu tanggal 1 hari setelahnya, itu 31 Mei. Kredit yang diberikan adalah 100 juta. Giro PTX, sekian. Kenapa? Kok hanya 99 miliar 720 ini? Karena ada itu dari startup M itu dikurangi dengan pendapatan provisi dan administrasi sebesar 80 juta. Lalu ada premi asuransi kredit. Oh, maaf, ini tulisan saya salah di atas. Ini harusnya 200 juta. Premi asuransi kreditnya 200 juta. Ya, ini sudah. Lalu kemudian selanjutnya, saya nanti akan saya share kembali PPT saya dengan melakukan revisi ini ya di asuransi ini. Lalu kemudian kita akan melihat bagaimana pendapatan profesi kredit ini didistribusikan ke bank peserta. Karena pembayaran tadi kan, kita kembalikan lagi di sini. Ini 30 Mei 2005 kredit diberikan nih ke PTX. Lalu kemudian PTX sendiri hanya menerima sebesar 99 M, 720 juta. Setelah dikurangi nilai itu, totalnya 100 M. Lalu kemudian pendapatan profit dengan tingkat suku bunga, kita lihat yang tadi, tingkat suku bunga ini kita lihat selanjutnya masuk ke dalam pendapatan provisi kredit, didistribusikan ke bank peserta, sedangkan biaya asuransi dilimpahkan ke perusahaan asuransinya. Setelah bulan Mei, berarti berikutnya bulan Juni, ya tanggal 1 Juni 2005, pendapatan provisi dan administrasi bank, tadi kan provisi saja di PTX itu sebesar 80 juta. Lalu kemudian dibagikanlah ini ke masing-masing bank. Di bank B, C, dan D. Kita lihat bahwa bank B itu 8 juta, bank C itu 24 juta, bank D itu 32 juta. Lalu premi asuransi kredit 200 juta. Giro BI 64 juta, Giro PT Askrindo yaitu sebagai asuransi kreditnya 200 juta ini. Ada kalanya pendapatan provisi dan administrasi ini dikreditkan langsung ke rekening bank peserta. Bila demikian, maka Bank A bisa mengkredit ke
kredit dari ke kredit giro bank lain atau bank besar sebesar 64 juta. Lalu kemudian pencatatan alokasi angsuran bunga dan pokok kredit sindikasi ini akan kita seperti ini. Lalu kemudian setelah itu muncul alokasi angsuran bunga dan pokok kredit sindikasinya. Ingat pembobotan ini didapatkan dari mana? Dari nilai 100M tadi. A itu memiliki kontribusi modal dari 100M 20M, jadi 20%-nya saja. Lalu ada cicilan pokoknya, ada suku bunganya. Lalu koleksi bulan pertama itu berapa? Di sini terlihat ya. Lalu alokasi bunganya. Lalu kemudian angsuran total. Total harus dibayarkan ke bank A, lalu ke bank B, C, dan D. Total semua presentasinya. Ya. Lalu kita bagaimana caranya untuk bank A, angsuran pokoknya kan 4,160,6 kali 0,2 jadi sekian hasilnya. Lalu alokasi bunganya seperti ini dari mana? Cicilan pokok ditambahkan semuanya hasilnya 4,166,667 sekian. Ya. Lalu kemudian restrukturisasi kredit. Oh iya, ini harus dilakukan ketika bermasalah. Jadi restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan ya agar supaya kreditur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan buku kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya ketika bermasalah, lalu kemudian konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan. Penyertaan modal itu apa? Jadi penyertaan modal adalah penyertaan sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit ini. Lalu perlakuan akuntansi untuk restrukturisasi kredit itu ada di PSAK 54 tentang akuntansi utang bermasalah. Silakan Anda cari, ini bisa di langsung atau Anda lihat di IAI mengenai PSAK ini bagaimana ketentuan yang berlaku ya. Di sini ada nilai buku kredit, kemudian bagaimana strategi restrukturisasi kreditnya, dihitung dengan metodenya seperti apa, lalu bagaimana cara pemasukannya, kemudian yang kedua juga kita akan melihat bahwa nilai penerimaan nilai kas masa depan kredit yang direstrukturisasi bank wajib menggunakan tingkat bunga efektif dari kredit sebelum restrukturisasi sebagai tingkat diskontonya. Lalu yang ketiga, apabila ada banyak sekali, kalau nggak salah ada 8. Silahkan coba kita lihat, cek ada 8. Nah, ya benar ada 8. Yang terakhir adalah bank wajib mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasinya setiap 3 bulanan. Ya, itu adalah kewajiban bank. Bank wajib untuk melihat semua kredit yang dikucurkan kepada debitur-debiturnya, kepada nasabah-nasabahnya selama 3 bulan. Ya, makanya setelah 3 bulan itu ketika Anda tidak dapat membayar kredit, maka dikatakan bahwa Anda merupakan nasabah yang bermasalah atau dikatakan sebagai kredit macet apabila sudah lebih dari 6 bulan sudah masuk, kemudian apalagi sudah mulai 1 tahun sudah gagal. Lalu perlakuan juga. Lalu kemudian perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit kita masukkan juga di sini, misalkan kasus untuk kredit macet nasabah X sebesar 100 juta, lalu tunggakan bunganya sampai saat ini itu terhitung sebesar 40 juta. Jangka waktu angsuran kredit masih 2 tahun dengan suku bunga 45%. Pada hari ini, bank telah bersepakat dengan debitur untuk melakukan restrukturisasi kredit macet tersebut. Ya. Bank telah memperhitungkan pengisian penghapusan aktivitas produktif untuk kredit ini sebesar 20 juta.
kebijakan restrukturisasi kredit itu disepakati dengan tunggakan bunga itu dihapus, lalu kemudian tingkat suku bunga diturunkan 20%, jangka waktu kredit setelah direstrukturisasi sebesar 4 tahun, kolektibilitasnya dikurang ajar. Lalu bagaimana sih profil angsuran bagi debitur? Tetap dengan pendekatan sliding rate dan perhitungan restrukturisasi kredit oleh bank. Nah, profil akan diketahui sebagai berikut. Anda harus wajib sekali nih membuat seperti ini. Oleh karenanya, kembali lagi saya ingatkan, apapun itu ketika Anda sudah masuk, apalagi sekarang Anda semester 5, Anda wajib bisa Excel, harus bisa Excel. Apapun bentukan dari rancangan tugas Anda, itu kalau bisa Anda masukkan di Excel, apalagi yang ada hubungannya dengan perhitungan-perhitungan. Kan jauh lebih bagus ketika Anda bisa melakukan semua di Excel, karena Anda bisa memanfaatkan juga bagaimana formulasi di Excel itu akan bisa mempersingkat waktu perhitungan daripada Anda menggunakan kalkulator. Ya. Saya tidak perlu mengarahkan lagi bagaimana caranya menggunakan Excel, karena di semester yang lalu dan semester sebelumnya saya lebih banyak mengupayakan Anda ngublok Excel. Ya. Lalu kemudian perincian perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita akan melihat untuk pihak debitur ada 10 ketentuan di sini. Semua dimasukkan sesuai dengan permasalahan yang ada di sini, ya, di breakdown dalam Excel ini. Lalu kemudian karena tadi ada restrukturisasi, katakan jangka waktunya bisa 4 tahun, maka berapa juga pokoknya di sini. Ini sudah diperkecil lagi, ya kan? Lalu kemudian ini adalah contoh dari jurnalnya, ya. Saya persingkat dengan angka ini supaya tidak terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang full sekali di PPT ini. Dan itulah akhir dari sesi pertama. Terima kasih. Ingat bahwa di sesi pertama ini ada 2 pertanyaan tersembunyi yang wajib Anda kerjakan, ya. Wajib Anda kerjakan. Pengerjaannya di mana? Bisa di Excel. Terima kasih untuk mengoptimalkan Excel. Bisa juga di Word, terserah. Ya, terima kasih, dari sesi pertama. Sampai jumpa dan sampai bertemu di sesi kedua setelah sesi di pertemuan pertama mengenai akuntansi kredit yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kerjakan. Sayangnya end record.